Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang polinomial atau suku banyak. Di sini kita akan nanti mempelajari tentang pembagian suku banyak, kemudian juga nanti untuk teorema sisa dan pembagian dengan AX min B. Sekarang kita masuk dulu kepada pembagian suku banyak. Di sini saya contohkan, tentukan hasil bagi dan sisanya jika fungsi ini suku banyak 2x pangkat 4 min 4x kuadrat min 7x min 5 dibagi oleh x plus 2. Kita akan kerjakan dengan dua cara. Ini ada dua cara untuk menyelesaikan. Yang pertama dengan garis miring. Dengan garis miring, kalian masih ingat pelajaran SD, yaitu yang namanya porogapek. Nah, itu yang seperti ini. Misalnya seperti ini ya. 671 dibagi 4. Ini kalau kita menghitung 6 dibagi 4, 1 kali 4 itu 4, 6 dikurangi 4 itu 2, ini 7 turun, 27 dibagi 4 itu adalah berapa? 6 kali 4 itu 24, sisa 3 yang turun 1, 31 dibagi 4 itu adalah berapa? 7 ya. 7 kali 4 itu 28, berarti sisanya adalah 3. Kita perhatikan di sini maksudnya bahwa ini namanya yang dibagi. Ini hasil bagi, ini pembagi, ya, ini pembagi, dan ini yang dimaksud dengan sisa. Ya, hasil baginya adalah ini yang dibagi, ini pembaginya, dan ini adalah sisanya. Kita akan gunakan cara ini untuk menyelesaikan pembagian suku banyak ini. Nah, di sini kita masukkan 2x pangkat 4 min 4x kuadrat min 7x min 5 dibagi oleh x plus 2. Caranya kita perhatikan, kita tutup ini ya. Kita hanya melihat ini saja. Kemudian yang di sini juga kita tutup. Kita hanya lihat X. Jadi di sini kita lihat 2x pangkat 4 dibagi X. 2x pangkat 4 dibagi X berapa? Ternyata 2x pangkat 3. Setelah itu kita kalikan 2x pangkat 3 kali X, berarti 2x pangkat 4. Terus dikalikan 2, 2x pangkat 3 kali 2, berarti menjadi 4. Di sini 4x pangkat 3. Terus kita kurangkan sama dengan ini tadi. Ini dikurangi ini 0, di sini pangkat 3 nya nggak ada, dikurangi ini, berarti ini adalah min 4x pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2 diturunkan, ini turun saja 4x kuadrat. Kemudian seperti tadi yang dilihat hanya ini, 4x pangkat 3 dibagi x. 4x pangkat 3 dibagi x berapa? Min 4x pangkat 2. Min 4x pangkat 2 dikali x, min 4x pangkat 3. Min 4x pangkat 2 kali 2, min 8x kuadrat. Kita kurangkan. Ini min 4x pangkat 3 min ini jadi plus, maka ini 0. Sekarang ini min 4x kuadrat dikurangi min 8x kuadrat, ini jadi plus, jadi 4x kuadrat. Terus tadi masih ada yang pangkat 1 di atas, kita turunkan, itu min 7x. Sekarang kita lihat ini lagi, 4x kuadrat dibagi x, maka kita dapatkan 4x. 4x kali x, 4x kali x itu adalah 4x kuadrat. Dan 4x kali 2 berarti adalah 8x. Kemudian kita kurangkan
Ini habis, yang belakang min, jadi min 15 masih ada angka 5 di sini, saya ambil min 5 masuk sini ya. Min 15 dibagi X adalah min 15. Baca. Min 15 kali X adalah min 15 X. Min 15 kali 2 min 30. Kita kurangkan, yang ini 0, yang ini min 5, min 30. Maka adalah plus 25. Maka di sini hasil baginya adalah ini yang di atas. Sisanya adalah ini 25. Jadi dengan ini kita bisa menjawab bahwa hasil bagi adalah ini 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 4x min 15. Sisanya adalah ini tadi 25. Jelas ya? Jadi prosesnya hampir sama dengan ini persis ya. Hanya ini wujudnya adalah suku banyak. Itu dengan cara yang pertama dengan garis miring. Sekarang dengan cara kedua, yaitu dengan metode Horner. Dengan Horner ya. Ini akan memudahkan pekerjaan kalian. Kalau tadi ini dibagi oleh ini, kita tuliskan seperti ini. Hampir sama saat kita mencari nilai suku banyak, kita masukkan ke sini koefisien dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Koefisien pangkat tertingginya adalah 2, karena pangkat 4-nya itu 2. Kemudian pangkat 3-nya tidak ada, berarti 0. Kemudian pangkat 2-nya adalah min 4. Pangkat 1-nya adalah min 7. Dan pangkat 0-nya atau harus tambahnya adalah min 5. Dibagi X plus 2 itu artinya X plus 2 itu artinya X sama dengan min 2. Kalau ini digambarkan begini, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Seperti itu ya. Kita taruh di sini min 2. Seperti yang kemarin kita lakukan pada menentukan nilai suku banyak, ini kita turunkan ke sini. Ini adalah 2. 2 kali min 2 min 4. 0 ditambah min 4 adalah min 4. Min 4 kali min 2 adalah 8. 8 ditambah min 4 itu adalah 4. Kemudian 4 kali min 2 di sini adalah min 8. Ini dijumlahkan, ya ke bawahnya dijumlahkan di sini. Min 15. Min 15 kali min 2 adalah 30. Ini dijumlah adalah 25. Yang berada di sini kalian lihat, ini merupakan sisa. Ini adalah sisa. Ternyata di sini sisanya itu sama dengan kemarin kita mencari nilai suku banyak. Artinya di sini sisa itu sama dengan nilai suku banyak. Sama dengan siapa? Sama dengan F-2. Itu adalah sisanya. Juga merupakan nilai suku banyak dari X sama dengan min 2 ya. Jadi kemudian hasil baginya mana? Hasil baginya itu ini. Ini adalah hasil bagi. Caranya bagaimana? Ini tadi kan pangkat tertingginya pangkat 4, maka dibagi pangkat 1, mesti hasil awal di sini adalah pangkat 3. Jadi hasil baginya adalah ini 2, X-nya pangkat 3 min 4 X pangkat 2 plus 4X min 15. Kita lihat hasilnya sama dengan saat kalian mencari dengan menggunakan garis miring. Loh, kenapa kok kita cari pakai garis miring? Pakai ini saja gampang. Lah kamu biar mengerti logikanya juga, nanti mungkin ada satu suku banyak yang tidak bisa menggunakan Horner untuk membaginya.
Contohnya misalnya kalau kita membagi dengan pangkat 2 yang tidak bisa difaktorkan, maka kita harus menggunakan garis miring. Nah, ini sudah ketemu, sisanya ya ketemu. Sisanya adalah 25. Sudah jelas sampai di sini ya. Jadi kita bisa menghitung hasil bagi dan sisa. Yang pertama dengan garis miring, yang kedua dengan metode Horner. Sekarang kita lanjutkan untuk menentukan teorema sisa. Nah, sekarang kita masuk pada teorema sisa. Jika suku banyak Fx dibagi X min A, maka sisanya Fa. Seperti tadi ya. Kalau suatu suku banyak dibagi X min A, maka sisanya Fa. Padahal Fa ini adalah juga nilai suku banyak. Jadi nilai suku banyak ternyata sama dengan sisanya. Di sini saya beri catatan begini. Jika Fa sama dengan 0, artinya kalau sisanya 0, maka Fx habis dibagi oleh X min A. Sama seperti misalkan 8 dibagi 2, kan sisanya 0, dapatnya 4, sisanya 0, berarti habis dibagi namanya, sisanya 0. Mengingat nomor 1, X sama dengan A adalah salah satu harga 0 fungsinya, atau X sama dengan A adalah salah satu akar dari Fx. Iya, jadi kalau misalkan ada begini ya, ada misalkan X min 1 kali X min 2 sama dengan 0. Nah ini kalau sama dengan 0. Kalau misalkan ini itu adalah pembagi dari X kuadrat min 3X plus 2, maka ini adalah salah satu harga 0 dari fungsinya, atau di sini X sama dengan 1 itu adalah akar dari persamaan ini, dari sebanyak itu. Dan kita lihat bahwa I min A adalah salah satu faktor dari Fx. Jadi kalau misalkan ini adalah Fx nya, maka ini adalah salah satu faktornya, karena ada faktor ini dan ini. Kalau pangkatnya 3, faktornya maksimum ada 3. Sekarang kita lihat sih contohnya. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika ini dibagi oleh X min 2. Untuk mencari sisa, kamu tahu bahwa sisanya tinggal menentukan F. Berarti F2. Tetapi kalau kita mencari menggunakan F2, kita tidak mendapatkan untuk hasil baginya. Kalau cuma ditanyakan sisanya, kamu langsung bisa mencari F2. Ya, kita cari pakai metode Horner saja tadi yang mudah. Kita masukkan ke sini. Koefisien X pangkat 4 adalah 3, koefisien X pangkat 3 nya adalah min 2, koefisien X pangkat 2 0, koefisien X pangkat 1 nya adalah 1, dan terakhir konstantanya adalah min 7. Di sini X min 2 berarti X sama dengan 2, jadi di ini dulu kita turunkan. Ini 3 kali 2 itu adalah 6 ditambah min 2 adalah 4 kali 2 adalah 8 tambah 0 8 kali 2 adalah 16 tambah 1 17 kali 2 adalah 34. Maka di sini kita jumlahkan adalah berapa? 27. Ini adalah sisanya, sisa. Kemudian hasil baginya adalah ini ya. Ini adalah hasil bagi, adalah karena ini pangkat 3 maka dibaginya pangkat 1, maka hasil baginya maksimum pangkat 3. Jadi 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 8x plus 17 ya. Jadi kita dapatkan sini, saya tuliskan lagi. Untuk hasil baginya adalah 3x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 8x plus 17 dengan
sisanya adalah 27. F sisanya adalah F2 sama dengan 27. Jelas ya? Setelah kita mengerti ini, kita lanjut untuk pembagian dengan AX min B. Ya. Yang ke-7, kita akan masuk pada pembagian dengan AX min B. Bagaimana caranya? Sekarang saya tulis begini. Jika Fx dibagi oleh X min B per A, maka sisanya adalah Fb per A. Padahal kalian tahu bahwa tadi dari pembagian bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kita bisa tuliskan yang dibagi itu adalah Fx, kemudian pembaginya adalah X min B per A, kemudian hasil baginya kita nggak tahu Hx, ditambah sisanya adalah Fb per A. Nah, kita akan cari kalau dibagi ini ya, kita lihat di sini, kita samakan penyebutnya kan ini menjadi AX min B per A kali hasil bagi ditambah sisa. Perhatikan sama dengan ini adalah AX min B kali hasil bagi. Loh, ini hanya di mana? Ini pembaginya kita taruh di sini ditambah sisa. Lah, apa yang kami lihat dari sini? Ternyata bahwa jika suatu suku banyak dibagi X min B per A, maka hasil baginya harus dibagi oleh A. Ya, jadi suku banyak kalau dibagi dengan AX min B per A, maka hasil baginya harus dibagi A. Sisanya adalah FB per A. Ya, ini dari sini. Saya beri terang di sini. Jika suku banyak, katakanlah Fx dibagi oleh AX min B, maka hasil baginya harus dibagi A, dan sisanya adalah Fb per A. Ya, jadi kalau dibagi oleh AX min B per A suku banyak, maka hasil baginya harus dibagi A, sisanya adalah Fb per A. Nah, sekarang saya supaya lebih jelas lagi, saya beri contoh untuk pembagian dengan AX min B. Lanjut, tentukan hasil bagi dan sisanya jika 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 11x plus 8 dibagi 3x min 1. Kita lihat pakai Horner, kita jawab. Kita masukkan koefisiennya, koefisien dari pangkat 3-nya adalah 3, koefisien dari x pangkat 2-nya adalah 5, pangkat 1-nya min 11, pangkat 0-nya adalah 8, dibagi 3x min 1. Ya, kamu memikirnya di 3x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1/3 ya. Ini di sini 1/3. Kita turunkan ini 3 kali 1/3 adalah 1, 5 tambah 1 6 kali 1/3 itu adalah
2 ini min 9. Ini 9 kali sepertiga adalah min 3. Ini adalah 5. Maka ini adalah sisa atau biasa disebut dengan kalau menggunakan F B per A, karena ini B per A ya. Kemudian hasil baginya adalah ini. Jangan lupa tadi dikatakan bahwa hasil bagi kalau dibagi ini harus dibagi, hasil baginya harus dibagi oleh A. Jadi hasil baginya adalah 3E kuadrat, karena ini pangkat 3 dibagi pangkat 1 maksimum pangkat 2, ini 3E kuadrat plus 6E min 9 per ini 3. Jadi akan sama dengan E kuadrat plus 2E min 3. Ini adalah hasil baginya. Dan sisanya adalah 5. Jelas ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan dengan teorema faktor dan teorema Vieta. Selamat belajar.